Baik, di sini kelompok kami dengan saya sebagai narator akan menyajikan video berjudul Kupas Eksploitasi Hutan Indonesia yang akan membahas mengenai kekayaan alam, ekosistem hutan, serta bagaimana dampak eksploitasi dari manusia terhadap ekosistem tersebut. Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya, suku hingga bahasa. Begitu pula dengan sumber daya alamnya. Fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat biodiversitas tinggi kedua di dunia cukup untuk menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Terdapat berbagai faktor lain yang mempengaruhi melimpahnya kekayaan alam di Indonesia. Yang pertama, Indonesia terletak pada daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi. Hal itu membuat banyak jenis tumbuhan dapat hidup dan tumbuh dengan baik di wilayah Indonesia. Kemudian, Indonesia yang terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik membuat negeri ini semakin kaya akan mineral dari pegunungan. Dan yang terakhir, Indonesia yang disebut sebagai negara maritim memiliki kekayaan bawah laut yang melimpah, mulai dari tumbuhan laut hingga ikan yang mencapai sekitar 8.500 spesies yang berbeda. Dengan adanya ekosistem hutan, flora dapat tumbuh dengan baik di habitat aslinya. Berbagai jenis fauna memiliki tempat tinggal untuk kelangsungan hidupnya, dan begitu pula dengan manusia. Manusia mendapatkan berbagai manfaat dari keberadaan hutan, terutama dalam bidang ekonomi. Namun, masalahnya di sini adalah manusia seringkali menginginkan hasil yang maksimal, bahkan mengeruk hasil hutan secara berlebihan hanya untuk kepentingan ekonomi saja, tanpa adanya tanggung jawab untuk pemulihan lingkungan dan tanpa menjaga keseimbangan dari hutan tersebut. Tentu saja kegiatan yang demikian tidak dapat disebut dengan pemanfaatan hasil hutan yang bijaksana, akan tetapi sudah memasuki ranah eksploitasi hutan oleh manusia. Kasus illegal logging atau pembalakan liar adalah salah satu contoh dari kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kasus-kasus seperti ini sudah sering kita dengar, bahkan sampai saat ini. Terutama di masa pandemi, kasus illegal logging masih marak terjadi dan belum menemukan titik terang untuk pencegahannya. Kemudian pertanyaannya adalah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Satu kemungkinan yang dapat kita pikirkan yaitu kasus illegal logging tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa. Banyak sekali berita yang tersebar bahwa kasus pembalakan liar juga dilakukan oleh politisi yang tentunya memiliki kuasa, dan karena itulah kasus pembalakan liar ini seperti tidak ada habisnya. Oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pembalakan liar dengan tujuan pembukaan lahan dan pemenuhan bahan industri. Industri kertas adalah salah satu contoh kegiatan ekonomi yang memiliki peran tinggi terhadap kasus illegal logging yang sering terjadi di Indonesia. Menurut warga, longsor diduga akibat gundulnya kawasan hutan di perbukitan Danau Toba, sehingga tidak kuat menahan debit air kala hujan turun secara terus-menerus. Pembalakan liar memiliki dampak buruk bagi setiap makhluk hidup. Peristiwa yang umum kita dengar adalah terjadinya banjir dan tanah longsor. Bencana banjir dan tanah longsor memang sering terjadi di Indonesia. Bahkan beberapa daerah tertentu juga menjadi langganan banjir untuk tiap tahunnya. Selain karena curah hujan yang tinggi sebagai faktor utama, kasus pembalakan liar juga menjadi faktor penyebab terjadinya bencana-bencana tersebut. Pasalnya, kegiatan pembalakan liar menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak ada lagi akar tumbuhan untuk menyerap air hujan dan menopang tanah di daerah dengan dominasi kemiringan yang tinggi. Bahkan selain bencana tersebut, kasus pembalakan liar juga menyebabkan kondisi di mana masyarakat sekitar kesulitan mendapatkan air bersih. Sekali lagi, dampak buruk tersebut disebabkan oleh gundulnya hutan karena kasus pembalakan liar. Selain manusia, dampak buruk juga dirasakan oleh berbagai jenis hewan yang ada di dalam hutan. Hewan-hewan tersebut kehilangan tempat tinggal mereka karena pohon-pohon di hutan sudah ditebang demi kepentingan manusia yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut mengakibatkan keresahan bagi masyarakat karena hewan-hewan yang kehilangan habitat mereka di hutan akan memasuki wilayah pemukiman warga untuk mencari makanan dan habitat baru bagi mereka. Kasus yang sudah pernah terjadi adalah gajah dan orang utan
yang memasuki pemukiman warga karena hutan habitat mereka sudah hilang, serta harimau yang keluar dari habitatnya karena berbagai kasus eksploitasi hutan yang tiada habisnya. Perlu diingat bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Karena hal itulah, eksploitasi hutan yang terus-menerus terjadi akan memberikan dampak tidak hanya bagi masyarakat Indonesia, tetapi masyarakat dunia juga akan merasakan dampaknya. Lalu seperti apa dampak bagi lingkungan global apabila terus-menerus terjadi eksploitasi hutan dan pohon mulai berkurang? Yang pertama adalah mengenai ketersediaan oksigen di atmosfer. Pohon yang melakukan proses fotosintesis akan melepaskan oksigen ke udara, sehingga apabila ketersediaan pohon semakin berkurang, maka ketersediaan oksigen di atmosfer juga akan semakin menipis. Dampak lain ialah lingkungan yang menjadi tidak nyaman karena tidak ada tumbuhan yang melakukan proses evapotranspirasi, sehingga menyebabkan suhu semakin meningkat dan lingkungan terlihat kering dan gersang. Eksploitasi hutan juga mengakibatkan kesuburan tanah semakin menurun, karena tidak ada akar sebagai penopang tanah, sehingga lapisan tanah yang subur akan tergerus oleh air hujan, serta memberikan dampak buruk lain, yaitu ancaman kepunahan bagi makhluk hidup. Hal ini berkaitan dengan hilangnya hutan sebagai sumber pangan dan penghasil oksigen bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Upaya pencegahan harus terus kita lakukan untuk menjaga hutan kita tetap lestari demi kelangsungan hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Berbagai upaya pencegahan dan pemulihan yang dapat kita lakukan adalah melakukan tebang pilih dan sistem tebang tanam. Sistem tebang pilih ini dilakukan dengan memilih pohon tua untuk ditebang terlebih dahulu, dan sistem tebang tanam dilakukan dengan menanam pohon pengganti untuk pohon yang telah ditebang. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan bisnis yang legal untuk menghindari adanya penebangan liar, reboisasi untuk melakukan penghijauan hutan yang telah gundul, berhati-hati saat menyalakan api di dalam hutan untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan, dan menghindari ladang berpindah untuk mengantisipasi terjadinya penebangan pohon untuk membuka lahan sebagai pengganti lahan yang kering. Selain dari upaya tersebut, pemerintah juga harus terus mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan, terutama ekosistem hutan, yaitu dengan menempatkan polisi hutan yang jujur, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran tinggi terhadap kelestarian lingkungan di berbagai wilayah titik hutan yang rawan terjadinya eksploitasi hutan. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah yang tak kalah penting dari upaya lainnya. Kebijakan tersebut sebagai aturan hukum yang sah terhadap berbagai pelanggaran oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.